Halo para makhluk lendir, gimana kabarnya? Rasanya sudah lama tidak membahas film Korea yang tentunya bernuansakan perlendiran. Waduh, tak usah lama-lama lagi karena takut si Joni keburu loyo. Langsung saja kita ke alur ceritanya, cek distro. Film diawali dengan memperlihatkan dua sejoli yang lagi asik main kasti. Yang cowok namanya Topik, terus yang cewek namanya kita kasih Helen. Oke, kita lanjut. Nah, nggak lama lagi Topik dapat telepon dari salah satu kliennya. Sebenarnya Helen paling kesel kalau Topik terlalu fokus sama kerjaannya. Tapi ya mau gimana lagi, Helen cuma bisa pasrah dan Topik pun pergi dari sana. Nah, setelah 10 tahun kemudian, Topik masih tekun dalam bekerja. Bahkan sekarang dia jadi manajer artis. Di sana artis yang dihandle sama Topik kita kasih nama Depi. Di sana juga bakalan ngeliat pacarnya Depi yang namanya Irfan. Bukan Irfan yang ini ya. Salah. Nah, di backstage, Depi malah asik bercocok tanam sama Irfan. Para kru pun kaget dan mendengarnya lewat monitor. Setelah itu, para kru menuju ke backstage. Di sana kalian akan melihat Depi yang lagi loyo. Hal itu dikarenakan Irfan memaksa Depi buat bercocok tanam alias dipaksa ya. Ternyata Irfan sengaja melakukan itu karena ada seorang yang menyuruhnya untuk menghancurkan karir Depi di dunia perfilman. Tidak cuma itu, Irfan juga merekam pertempuran mereka untuk disebar di sosial media. Dan setelah video itu tersebar, Depi pun menjadi sorotan para wartawan. Karir dan ketenarannya Depi mulai hancur. Setelah itu Depi pun pergi dari sana. Di perjalanan Depi mutusin buat meninggalkan dunia perfilman untuk sementara. Bahkan gak cuma itu, Topik menjadi manajer Depi pun juga kena imbasnya. Dia dimaki oleh atasannya karena musibah yang dialami Depi. Apes juga nih si Topik nih ya. Beberapa hari kemudian Topik ketemu sama atasannya lagi. Di sana atasannya ngasih dia 2 tiket pesawat secara gratis. Topik otomatis kaget dan langsung menerimanya. Setelah dari sini, Topik pun kemudian ketemu dengan Depi. Misalnya dia mengajak Depi pergi ke luar negeri, hitung-hitung buat ngilangin stres karena musibah yang mereka alami. Setelah itu pun Depi setuju. 나 안 그래도 그 지름진 뱁새 박 대표. Scene berganti. Di sana kalian akan dilihat 2 orang pria bernama Odoy dan Cecep. Mereka berencana buat liburan, tapi pas di dalam pesawat, mereka ngobrolin tentang gimana cara bercocok tanam tanpa perlu usaha sedikit pun, maksudnya yaitu gratisan. Pas lagi asik ngobrol, mereka disamperin dan ngebayangin pramugari yang lewat di depan mereka. Di satu sisi, kalian akan melihat Irfan yang lagi duduk di kursi VIP. Dia menjadi incaran para pramugari. Di sana bahkan ada salah satu pramugari yang gemes sama dia alias ngebet. Gak lama kemudian, Topik dan Depi masuk ke dalam pesawat Flair Airlines tersebut. Waduh, namanya ngeri. Setelah itu pesawat pun lepas landas. Di perjalanan, Topik nggak sengaja lihat 2 pasangan kaki yang berdempetan. Ternyata salah satu pramugari di sana lagi absen sama atasannya. Sampai sini paham kan? Oke, lanjut. Nah, setelah Topik intip dia malah disikat sama pramugari di sana. Ternyata pramugari itu adalah Helen, yang tidak lain yaitu mantan pacar Topik yang di awal film tadi. Karena Helen sedikit herang alias kinclong, Topik pun gak nyadar kalau itu adalah Helen. Setelah itu Helen pun emosi dan pergi di sana karena melihat Topik sama Depi. Waduh. Scene berganti, Depi yang lagi galau pun memainkan bola kasti yang dia bawa dari rumah. Ceritanya dia kangen sama masa lalunya dengan Topik. Di satu sisi, Odoy dan Cecep minta tolong ke pramugari yang mereka hayalkan tadi untuk memperbaiki handphone mereka yang rusak. Dan tiba-tiba, flash kamera milik Cecep hidup bersamaan dengan lampu pesawat tersebut. Setelah itu, Odoy bilang mau ke toilet. Pramugari tadi kita panggil saja Siti. Ternyata tertarik sama si Cecep. Bahkan Siti menawarkan untuk menggarap sawahnya menyeluruh kepada Cecep. Waduh, banyak si Cecep nih. Akhirnya Cecep pun ditarik ke kamar mandi dan pengencrit sencan pun dimulai. Waduh, sensor. Nah, setelah adegan tersebut, jam makan malam pun tiba. Di sana Cecep langsung menceritakan servis yang diberikan oleh Siti. Bahkan saking mantapnya bercerita, Odoy sampai iri sama dia.
Di satu sisi, Helen nyamperin Irfan di ruangan VIP. Di sana dia ngasih tahu kalau ada Topik dan Depi di pesawat tersebut. Helen pun kemudian menyarankan buat misahin Topik dan Depi dari tempat duduknya karena Irfan pengen make up lagi buat ganti oli. Waduh. Irfan pun setuju. Setelah itu mereka berpisah. Helen nawarin adu gabrut seru ke Topik sebagai kedoknya, dan setelah berhasil, Irfan langsung mepet Depi yang sedang duduk. Di sana Irfan juga nawarin Depi buat mengulang pertempuran mereka yang viral di sosial media. Nah, Topik yang habis diberi nutrisi pun terbangun dan kaget dan teringat sama Depi. Di sana Helen otomatis menghadangnya. Odo yang lagi colai santuy dijadikan umpan oleh Helen biar Topik nggak pergi dari sana. Odoy disuruh ngajak Topik main poker biar Topik tetap di sana. Di satu sisi, Irfan masih berusaha buat dapetin mantap-mantap dari Depi. Karena dia tahu Depi gampang kepancing, Irfan memanfaatkan video mereka yang viral di sosial media buat mancing Depi. Dan gak lama kemudian scene berganti ke Topik. Topik menemukan paspor milik Irfan. Di sana dia pun sadar kalau sebenarnya dia dijebak oleh Helen sama Irfan. Setelah itu Topik marah-marah sama Helen dan pergi dari sana. Topik akhirnya nemuin Depi dan Irfan di kamar mandi. Ternyata Irfan dijebak balik sama si Depi. Kericuhan pun terjadi dalam pesawat. Depi bilang kalau Irfan memaksanya untuk bermain di dalam toilet. Karena mendengar hal itu, kapten pesawat tersebut menyeret Irfan dan menjadikannya tersangka atas tuduhan pemerkosaan. Di satu sisi, Odoy dan Cecep malah happy karena mereka mendapatkan tameng kewanitaan milik Helen dan Siti. Waduh, gak lama kemudian Flair Airlines pun mendarat dan sampai di tujuan mereka. Akhirnya semua penumpang turun dari pesawat. Mereka di sana terlihat dengan berat hati turun dari pesawat tersebut karena ternyata Cecep masih pengen mencelupkan tongkat ajaib miliknya ke dalam mangkuk miliknya si Siti. Setelah itu terlihat Topik dan Depi udah turun duluan dari pesawat tersebut. Gak lama kemudian Topik dan Depi sampai di Oyo untuk menginap karena udah capek banget. Setelah itu tidur. Topik pun bingung karena mereka nggak ngelakuin apa-apa padahal mereka satu ranjang. Waduh. Esok hari pun tiba. Devi tiba-tiba pamit pergi sama Topik. Dia juga nggak bilang dia bakal pergi kemana. Hal itu bikin Topik otomatis galau dan kepo. Setelah itu, Joko mutusin buat nyari keberadaan Yuki. Setelah itu Topik mutusin buat nyari keberadaan Devi. Ternyata Devi ditawarin jadi pemeran utama di salah satu film panas. Di sana Topik yang tahu pekerjaannya si Devi emosi dan bikin ricuh di tempat syuting tersebut. Di balik semua itu ternyata penyebabnya adalah atasan mereka. Ya, atasan Topik sengaja ngasih tiket pesawat gratis ke mereka. Hal itu dikarenakan Devi dapat tawaran main film panas. Karena udah terlalu emosi, Topik pun mutusin buat resign. Dari sana Topik juga bilang kalau Devi ikut resign. Setelah itu Topik dan Devi mutusin buat balik ke Korea, naik Flair Airlines lagi. Dan bahkan penumpangnya pun masih sama. Di satu sisi Odoy dan Cecep sengaja naik pesawat itu karena Cecep masih pengen ngerasain celupannya si pramugari itu. Siti pun narik Cecep ke kamar mandi dan Siti dan Cecep keluar dengan hati ceria dan gembira. Di satu sisi Helen masih galau dan mikirin masa lalunya sama Topik. Wajar sih, pacaran 10 tahun. Singkat cerita, Topik dan Devi udah sampai di Korea. Pas di bandara, Devi ngerasa kalau Topik udah jadi cowok yang baik. Setelah itu Devi memberikan jasa pencucian mulut kepada Topik di bandara. Dan film pun tamat. Oke lur, saya sarankan buat kalian ya jangan nonton film ini ya kalau belum kuat iman dan imin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Cerah.